Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas nasional mencapai 5,88 miliar dolar Amerika Serikat hingga semester 1 tahun 2025. Adapun realisasi investasi hulu migas mencapai 7,19 miliar dolar Amerika. SKK Migas mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas nasional mencapai sebesar 5,88 miliar dolar Amerika atau setara 95,9 triliun rupiah pada semester 1 2025. Capaian ini setara dengan 45,1% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar 13,03 miliar dolar Amerika. SKK Migas mengakui realisasi penerimaan negara hingga Juni memang belum mencapai setengah dari target. Hal ini terjadi lantaran harga minyak dalam APBN dipatok 82 dolar Amerika per barrel. Sedangkan realisasi rata-rata harga minyak sepanjang paruh pertama 2025 masih di bawah 70 dolar Amerika per barrel. Adapun untuk realisasi investasi hulu migas per Juni 2025 tercatat mencapai 7,19 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut merefleksikan 43,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN 16,5 miliar dolar Amerika. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8% terhadap produk domestik bruto. Adapun pendapatan negara tahun depan disepakati pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Badan Anggaran DPR RI menyetujui angka asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2026 yang diusulkan pemerintah sebesar 5,2 sampai dengan 5,8% terhadap produk domestik bruto. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia. Selain asumsi pertumbuhan ekonomi, Banggar DPR juga menyepakati laju inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah pada kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,6 hingga 7,2%. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar 60 US dollar sampai dengan 80 US dollar per barrel. Sementara itu, batas bawah dan batas atas lifting minyak bumi mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barrel per hari. Sedangkan Banggar DPR menyetujui anggaran lifting minyak bumi berada di kisaran 605.000 hingga 620.000 barrel per hari. Banggar juga menyetujui lifting gas bumi 953.000 hingga 1,017 juta barrel per hari seperti yang diusulkan pemerintah. Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati postur makro fiskal tahun 2026. Pendapatan negara ditetapkan berada pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Sementara belanja negara disepakati sebesar 14,19 hingga 14,83% terhadap PDB. Keseimbangan primer dirancang berada dalam rentang surplus 0,18 hingga 0,22% terhadap PDB dan defisit anggaran dipatok sebesar 2,48 hingga 2,53% terhadap PDB yang akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran pada kisaran yang sama. Bapak Ibu sekalian, terhadap persetujuan kali ini yang kita sepakati bersama akan disampaikan di dalam forum paripurna untuk mendapat persetujuan tanggal 24 Juli dan akan menjadi dasar perumusan bagi pemerintah di dalam nota keuangan RAPBN 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rancangan APBN tahun depan. Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden menyebutkan Presiden meminta agar reformasi kebijakan di sisi penerimaan negara terus dikebut untuk meningkatkan penerimaan dalam program-program prioritas pemerintah. Ya, Presiden Prabowo juga meminta belanja negara agar difokuskan kepada program-program penting, khususnya untuk program prioritas, mulai dari makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga perbaikan sekolah.
belanja negara juga akan difokuskan untuk instruksi Presiden baru yang akan dikeluarkan Prabowo mengenai perbaikan jalan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Adapun terkait dengan defisit, Presiden meminta agar defisit anggaran dijaga pada level yang baik sehingga kepercayaan pasar bisa terjaga. Dukungan APBN untuk pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk tetap dilakukan. Presiden menjamin upaya counter cyclical tetap berjalan melalui belanja negara di tahun 2026. Prabowo meminta sejumlah langkah deregulasi segera berjalan sehingga perekonomian bisa tumbuh dan tidak selalu bergantung kepada APBN. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik dalam hal ini. Seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical. Proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode tahun 2025 hingga 2030 telah memasuki tahap seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. Dalam tahap ini, 12 kandidat mengikuti tes asesmen kompetensi dan wawancara. Proses seleksi pemilihan calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025 hingga 2030 memasuki tahap kedua. Dalam tahap ini, panitia seleksi pemilihan telah menetapkan 12 nama calon yang akan mengisi jabatan ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS. Dalam tahap kedua ini, masing-masing kandidat mengikuti uji kompetensi secara tertutup selama 11 jam. Usai menjalani tes, beberapa kandidat mengungkapkan pentingnya peran LPS dalam mendorong perekonomian ke depan. Calon Ketua Dewan Komisioner LPS Petahana Purbayayudi Sadewa menyebut LPS memiliki peran penting dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional. Visi dalam meningkatkan peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dinilai akan krusial ke depannya sehingga penguatan BPR harus didorong. Itu untuk BPR supaya BPR bisa lebih kuat, di mana dengan hati yang lebih kuat mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain baru di era digital ini seperti fintech dan lain-lain, sehingga fungsi BPR untuk mengurangi peran tengkulak di lapangan masih akan bisa berjalan. Sementara itu, kandidat lain yang merupakan mantan praktisi perbankan Sis Apik Wijayanto berjanji akan mendorong LPS kuat di ranah digital demi memastikan pengawas dan resolusi perbankan dapat ditingkatkan. Bagaimana mengamati dan sekaligus juga proses early warning system ini bisa berjalan ya, dengan digitalisasi. Dalam tahap selanjutnya, pansel calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS akan melakukan wawancara kepada 12 kandidat pada akhir bulan Juli ini. Setelahnya, pansel akan mengumumkan hasil seleksi nama yang akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia sebelum pada akhirnya melakukan fit dan proper test di DPR RI. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.